ternyata MAN 1 Bojonegoro bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat luas, bahkan tidak hanya di Indonesia, tetapi juga didengarkan, dilihat oleh masyarakat internasional. Di internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mansaru, jumpa lagi dengan saya Azimatul Imah. Inilah podcast Mansaru. Terus belajar, cerdaskan diri, raih prestasi yang cemerlang. Baik Sobat Mansaru, peran Kementerian Agama di Indonesia sangat penting dalam meningkatkan visi dari Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2020 hingga tahun 2024. Yaitu terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Nah, pada saat ini telah hadir bersama kita di podcast Mansaru, yakni Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, yakni Bapak Dr. Haji Husnul Marom, MHI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat walafiat. Semuanya, ya. Bagaimana Pak kesan pertama datang ke MAN 1 Bojonegoro? Luar biasa, alhamdulillah. Jadi di MAN 1 Bojonegoro sudah sangat luar biasa karena memulai pembangunan baik pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik. Ini menunjukkan bahwasanya itikat atau niat baik dari keluarga besar MAN 1 Bojonegoro adalah untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat, khususnya masyarakat Bojonegoro, masyarakat umumnya ya masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia. Ini baru pertama kali datang ke Bojonegoro atau sebelumnya sudah pernah datang, Pak? 2 kali. Dua kali ini. Ya. Oh, tapi untuk datang ke MAN 1 Bojonegoro ini baru kali, ya, seperti itu. Pak, ini saya tadi kemarin kan dikabari kalau besok kalau ada waktu bisa melakukan podcast dengan Bapak Kakanwil gitu. Akhirnya saya kepo Pak tentang siapa sih Pak Marom ini, bagaimana untuk asal usulnya, biografi dan lain sebagainya. Saya melihat di salah satu podcast itu menerangkan bahwa Pak Marom ini mulai dari awal sekali dulu pernah menjabat sebagai pendata di KUA awal sekali. Iya. Benar Pak berarti? Betul ya. Untuk track recordnya. Iya. Terus kemudian jenengan selanjutnya kok bisa mengantarkan jenengan sampai ke Kepala Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur ini Pak? Iya. Kemenak. Jadi saya dipilih menjadi CPNS itu mulai dari wisuda terbaik atau wisuda pada saat itu nilai IPK tertinggi pada saat itu untuk diperbolehkan ikut serta tes calon pegawai negeri sipil khususnya PPN. Nah, PPN itu ya kepala KUA itu. Lah kami katut, alhamdulillah. Dan program Pak Menteri Agama waktu itu Pak Tarbidi Tahir, semua CPPN calon pegawai pencatat nikah atau kepala KUA nantinya akan diprioritaskan, memang akan dicita-citakan oleh beliaunya untuk memimpin sebuah kementerian, kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi, dan juga ke depan nanti menjadi eselon 1 itu tujuan dari Pak Menteri Agama waktu itu. Dan alhamdulillah kami mulai dari bawah, dari KUA kecamatan sebagai staf, setelah itu sebagai wakil PPN, setelah itu menjadi kepala KUA, setelah itu menjadi kepala seksi berpindah-pindah dari waktu itu PK Pontren di kalau kepala KUA-nya di Sumeneb, kalau kasihnya di Gresik, di
kasih BK Pontren di Gresik, sebelum menjadi PD. Setelah itu kasih Mapenda, setelah itu Kasubag TU, setelah itu dipromosikan menjadi kepala kantor Departemen Agama Kabupaten Lamongan. Setelah itu dilantik kembali beberapa tahun kemudian menjadi kepala kantor Kementerian Agama karena ganti nomenklatur Kabupaten Lamongan. Setelah itu ditarik lagi ke Jawa Timur menjadi kepala bidang PD Pontren. Setelah itu kepala bidang penerangan agama Islam zakat wakaf. Setelah itu kepala bidang urusan agama Islam dan pembinaan syariah. Setelah itu kepala kantor Kementerian Agama Kota Surabaya. Setelah itu ikut tes dan yang ke-7 kalinya untuk eselon 2 saya diterima, ditakdirkan dilantik oleh Gus Menteri Agama RI pada tanggal 8 Oktober 2021 2021 di Jakarta sebagai Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Dan ini adalah kali ke-7. Nah, kali ke-7 untuk ikut tes eselon 2 ya, dan langganan 3 besar. Tapi kebetulan takdir pada zaman Gus Menteri Agama yaitu Gus Yakut Khalil Qomas, alhamdulillah beliau luar biasa, tidak ada transaksi apapun dalam jabatan apapun kepada siapapun, semuanya gratis. Wah, luar biasa sekali. Dan ini harus kita terapkan di seluruh Jawa Timur untuk menjadi kepala madrasah negeri, baik MIN, MTSN, MAN, Kasubag TU, KASI, penyelenggara, kepala bidang, kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota, pembimbing dan sebagainya, semuanya adalah tidak ada transaksi apapun alias gratis. Dan inilah yang disebut dengan moderasi beragama. Moderasi beragama dalam praktek keseharian di kantor sebagai birokrasi. Itulah namanya salah satu praktek moderasi beragama yang demikian itu. Nah, mudah-mudahan madrasah kita MAN 1 Bojonegoro ini bisa memberikan, mensosialisasikan kepada masyarakat umumnya yang ada di Bojonegoro dan kepada anak didik kita berikan pemahaman, pembelajaran dan juga praktek sehari-hari, yaitu yang namanya aktualisasi moderasi beragama, penguatan moderasi beragama. Karena saya yakin MAN 1 Bojonegoro kalau ini berhasil, pastilah nanti generasi itu akan menjadi generasi yang hebat, bermartabat, generasi yang mandiri berprestasi, generasi yang berakhlakul karimah, dan generasi yang tentunya selamat dunia, selamat akhirat. Insya Allah demikian. Saya yakin kalau nilai-nilai moderasi beragama itu betul-betul diterapkan mulai dari kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Bojonegoro beserta wakaf, beserta para guru, beserta tenaga kependidikan, beserta komite, beserta anak didik dan semuanya termasuk wali santri atau wali murid dan sebagainya, semuanya kompak untuk menerapkan itu. Itu adalah luar biasa. Sangat luar biasa. Berarti apabila kita mempraktekkan wujudnya moderasi beragama tadi, mulai dari mungkin kita taat administrasi, mulai dari administrasinya kita tanpa biaya dan lain sebagainya seperti itu, Pak. Betul. Terus tadi Pak Marom mengatakan bahwa kita harus moderasi beragama gitu, Pak. Terkait sekarang itu mungkin dulu, sekarang sudah mulai berubah lah, Pak. Dari MAN 1 juga sekarang sudah mulai berbenah dengan mulai akan diadakannya terkait madrasah digital seperti itu. Kalau dulu itu sering sekali pemikiran bahwa kamu sekolah di mana? Di madrasah. Oh, berarti besok jadinya mudin ya, seperti itu. Mungkin dulu Pak Marom apakah pernah mengalami masa di fase seperti itu? Pernah juga, tapi kita buktikan bahwasanya madrasah adalah pilihan yang utama bagi kita semuanya. Oleh karena itu, madrasah ataupun sekolah adalah sama-sama pendidikan umum. Sama-sama. Kelebihan dari madrasah adalah pendidikan umum yang berciri khas Islam. Ya, itu kelebihannya, berciri khas Islam. Sehingga
madrasah kali ini yang menjadi TNI juga banyak sekali, ribuan, yang menjadi Polri juga ribuan, dan setiap tahun kita menjadi tim penilai untuk menjadi anggota Polri. Itu dari lulusan-lulusan madrasah, lulusan pondok pesantren, itu sudah banyak sekali. Bahkan yang menjadi ahli-ahli tertentu seperti dokter, farmasi dan sebagainya, itu sudah sangat luar biasa. Dan ketika kita rapat pemaparan dari rektor-rektor yang ada di perguruan tinggi umum, kalau sudah berbicara dengan madrasah, itu beliau itu sangat bangga karena karakternya di perguruan tinggi lulusan madrasah itu adalah karakternya yang sangat baik, rata-rata sangat baik, dan nilai akademisinya itu juga sangat tinggi, tidak ketinggalan dengan yang lain. Artinya madrasah adalah tetap yang nomor satu dan nomor utama itu. Agamanya dapat, tapi umumnya juga bisa dapat. Betul. Berarti bisa dilakukan sekaligus seperti itu, Pak. Iya, iya. Pak, mungkin ada saran atau mungkin setelah Pak Marom datang ke Man 1 Bojonegoro, mungkin apa yang perlu kita tingkatkan dari Man 1 Bojonegoro? Ya, kita pertahankan ciri khas Islam itu kita pertahankan, dan kita tetap mengejar dan mempertahankan prestasi akademik, prestasi non akademik, dan lebih dari itu adalah prestasi akhlakul karimah, sehingga lulusan madrasah Alia Negeri 1 Bojonegoro adalah menjadi panutan masyarakat umumnya. Karena ternyata beliau itu di samping prestasi akademik, prestasi non akademik, di masyarakat pun, di rumah pun, ia berakhlakul karimah kepada siapapun, dan itu insya Allah menjadi pemimpin bangsa saat ini dan ke depan. Itu akan menjadikan bangsa di negeri tercinta ini menjadi negeri yang insya Allah yang selamat dunia akhirat, insya Allah demikian kan. Selamat dunia dan juga selamat di akhirat. Iya. Terakhir Pak, mungkin pesan dan juga kesan untuk pemirsa podcast Mansaro mungkin bisa disampaikan. Monggo Bapak. Ya, alhamdulillah Man 1 Bojonegoro dengan media-media yang sudah ada ini memberikan pencerahan kepada masyarakat, baik masyarakat Bojonegoro maupun masyarakat pada umumnya di Indonesia. Tidak hanya masalah pendidikan, tetapi tentang yang lain, termasuk bagaimana ibadah umroh itu, bagaimana tentang ibadah haji, bagaimana terkait dengan zakat, terkait dengan wakaf. Itu tentunya berangkat dari podcast ini bisa diketahui bahwasanya ternyata Man 1 Bojonegoro bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat luas, bahkan tidak hanya di Indonesia, tetapi juga didengarkan, dilihat oleh masyarakat internasional. Saudi Arabia, melihat begitu ngetik Man 1 Bojonegoro, temanya tentang umroh, temanya tentang moderasi beragama, temanya tentang zakat, temanya tentang matematika yang membahagiakan bagaimana, dan macam-macam lah. Nah itu bisa. Ini kita pertahankan dan kita tingkatkan. Dan nanti saya menunggu inovasi-inovasi lain dari Man 1 Bojonegoro, karena inovasi-inovasi yang sangat berharga dan sangat dirindukan oleh masyarakat, itu tentunya sangat ditunggu-tunggu. Saya harapkan Man 1 Bojonegoro bisa untuk itu semuanya. Terima kasih ya kepada semua seluruh keluarga besar Man 1 Bojonegoro, dan tentunya kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro Pak Munir beserta jajarannya, Kasih Penma, Kasubag, para kasih, para penyelenggara semuanya ikut mendukung. Saya ucapkan terima kasih semua. Utamanya
guru-guru yang luar biasa, komite juga. Ya, saya ucapkan terima kasih. Ya. Sekali lagi terima kasih Pak atas kedatangannya di Man 1 Bojonegoro. Semoga tidak kapok Pak ya datang ke Man 1 Bojonegoro. Kami tunggu kehadirannya di Man 1 Bojonegoro lagi. Ditunggu untuk hadir di podcast lagi Pak ya. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan ada inovasi-inovasi lain aja. Ditunggu inovasi-inovasi selanjutnya dari Man 1 Bojonegoro Pak tentunya. Nanti saya buka di YouTube. Ya, di Mansaru TV Pak. Iya. Mansaru TV. Ya. Sekali lagi terima kasih Bapak. Baik Sobat Mansaru, demikianlah akhir dari perbincangan saya dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Bapak Husnul Marom. Saya Azimatun Imah, inilah podcast Mansaru. Terus belajar, cerdaskan diri, raih prestasi yang cemerlang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.